Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Di video ini kita akan belajar mengenai aritmatika sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Kak Sarah Rahayu, bisa dipanggil dengan Kak Sarah. Nah, kalian tahu nggak sih gimana caranya pedagang mendapatkan sebuah keuntungan dan gimana caranya supaya dagangan mereka itu bisa menarik perhatian para pembeli? Apa saja sih syarat-syarat yang harus digunakan penjual supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan? Dan gimana kira-kira caranya menentukan harga jual dan harga beli? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, sebelum kita bahas materinya, kita perlu tahu dulu nih kompetensi dasar dan indikator apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran aritmatika sosial. Untuk kompetensi dasar, 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, dan pajak. Untuk indikatornya, siswa mampu memahami konsep aritmatika sosial, dan siswa mampu menyelesaikan permasalahan mengenai aritmatika sosial. Nah, jadi pengertian aritmatika sosial merupakan istilah dalam matematika yang merujuk pada perhitungan dengan uang. Uang yang digunakan dalam transaksi jual beli untuk mendapatkan barang, besar kecilnya harga jual dan harga beli akan mempengaruhi terjadinya untung dan rugi. Nah, jadi cabang-cabang aritmatika sosial apa saja ya? Jadi, aritmatika sosial terdiri dari penjualan, pembelian, untung, rugi, potongan harga atau diskon, dan pajak. Selanjutnya, kita masuk ke materi pembelian. Nah, jadi, pengertian harga pembelian adalah harga untuk membeli bahan baku atau benda yang akan dijual. Untuk rumus harga beli yaitu harga jual dikurang untung. Nah, jual beli terdiri dari adanya penjual, pembeli, barang atau produk yang akan dijual maupun dibeli, serta uang atau alat pembayaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi penjualan. Jadi, pengertian harga jual adalah uang yang diterima sesuai dengan harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Kita masuk ke contoh soal. Bu Ani membeli 1 ton beras dengan harga Rp8.000 per kilogram. Beras tersebut kemudian dijual kembali dan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.200.000. Berapakah harga jual tiap kilogram beras tersebut? Jadi untuk penyelesaiannya 1 ton itu kan sama dengan 1000 kilogram. Jadi harga beli sama dengan 1000 dikali 8.000. Jadi didapatkan hasil Rp8.000.000. Nah, untuk harga jualnya yaitu harga beli ditambah untung. Harga belinya 8 juta ditambah dengan harga untungnya kan Rp1.200.000. Nah, diperoleh hasil Rp9.200.000. Nah, untuk mencari harga jual per kilogram yaitu Rp9.200.000 dibagi dengan 1000. Nah, didapatkan hasil Rp9.200.000. Selanjutnya, kita masuk ke materi untung atau laba. Tahukah kalian apa itu keuntungan? Jadi, keuntungan atau laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Nah, pedagang akan dikatakan mendapatkan keuntungan jika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Apa sih kira-kira rumus untuk menghitung untung? Jadi, rumus untung ialah harga jual dikurang dengan harga pembeli. Sedangkan untuk rumus persentase untung ialah persentase keuntungan sama dengan untung dibagi harga beli dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut. Jadi, Pak Budi ialah seorang pedagang toko buku. Sebelumnya, ia membeli 1 lusin pulpen dengan harga Rp40.000. Nah, ia ingin menjual 1 pulpen dengan harga Rp5.000
Rp15.000. Jadi, berapakah kira-kira keuntungan keseluruhan Pak Budi? Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui harga beli yaitu Rp40.000 per musimnya. Untuk harga jualnya yaitu Rp5.000 per pulpen. Nah, ditanyanya keuntungan keseluruhan. Nah, untuk penyelesaiannya, harga jual seluruhnya sama dengan 5.000 dikali 12. Satu musim kan 12, jadi dapatkan Rp60.000. Nah, untuk untung seluruhnya yaitu harga jual dikurang harga beli, yaitu harga jualnya Rp60.000 dikurang dengan harga beli Rp40.000. Jadi, hasilnya Rp20.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh Pak Budi yaitu sebesar Rp20.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi rugi. Jadi, pengertian rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Jadi, pedagang dikatakan mengalami kerugian jika jual harga kurang atau lebih rendah dari harga beli. Kira-kira apa ya rumus untuk menghitung kerugian? Nah, rumus rugi ialah rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Sedangkan untuk rumus persentase rugi ialah persentase kerugian sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Ya, kita masuk ke contoh cerita. Pemilik warung membeli 15 kilo telur dengan harga Rp345.000. Di perjalanan, telur jatuh dan pecah 4 kg. Kemudian, telur dijual dengan harga Rp27.000 per kilogram. Berapakah kerugian seluruh penjualan? Nah, untuk penyelesaiannya diketahui harga beli telur sama dengan Rp345.000. Untuk harga jual per kilogram yaitu Rp27.000. Nah, yang ditanya kerugian seluruh penjualan. Jadi, jumlah telur yang bisa dijual sama dengan 15 kg dikurang 4 kg, yaitu 11 kg. Nah, untuk harga jual telur sama dengan jumlah telur yang bisa dijual dikali dengan harga per kilogram. Jadi, 11 kg dikali dengan Rp harga per kilogramnya itu Rp27.000. Nah, didapatkan hasil Rp297.000. Nah, untuk kerugian seluruh hasil penjualan yaitu harga beli dikurang harga jual. Jadi, Rp345.000 dikurang Rp297.000. Nah, didapatkan hasil Rp48.000. Jadi, kerugian seluruh hasil penjualan adalah Rp48.000. Selanjutnya kita masuk ke materi potongan harga atau diskon. Kira-kira apa sih pengertian potongan harga? Jadi, potongan harga yang sering disebut diskon, potongan harga ini dapat kita jumpai untuk menarik minat pembeli agar membeli barang tersebut di bawah harga normal. Potongan harga sering dilakukan oleh pedagang pada waktu-waktu khusus, misalnya menjelang hari Sabtu, menjelang akhir bulan, menjelang hari raya, menjelang tutup buku, ataupun menjelang datangnya tahun baru. Nah, sehingga rumus potongan harga adalah potongan harga sama dengan harga awal dikali persentase potongan harga. Selanjutnya, kita masuk ke materi pajak. Jadi, pajak merupakan nilai suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Dalam transaksi jual-beli terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Amin membeli suatu barang dengan harga Rp2.000.000. Atas pembelian barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10%. Berapakah uang yang harus dibayarkan Amin untuk membeli barang tersebut? Nah, untuk
penyelesaiannya harga barang itu sama dengan Rp2.000.000. Nah, untuk besarnya pajak sama dengan 10% dikali dengan Rp2.000.000. Nah, diperoleh Rp200.000. Jadi, Amir harus membayar sebesar Rp2.200.000. Nah, akhirnya kita telah selesai membahas materi mengenai aritmatika sosial. Apabila adik-adik ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, boleh ditanyakan ya di kolom komentar. Sekian video pembelajaran yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar adik-adik!